Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Nani adalah seorang remaja kelas 2 SMA di Jakarta. Dia sekolah di SMA Instan Permata. Di sekolahnya, Nani dikenal sebagai anak yang sangat supel dalam pergaulan, sehingga dia begitu banyak teman. Parasnya memang cantik dan tak sedikit siswa yang mencoba mendekatinya. Namun Nani tak pernah berpikiran untuk pacaran. Dia lebih fokus pada sekolahnya. Namun hari itu, Nani yang biasanya ceria mendadak terdiam. Wajahnya tampak lesu dan penuh kebimbangan. Dia mengambil sepucuk surat dari sakunya. Dia baca surat itu dengan wajah bimbang. Ketika melamun, ia terkejut ketika bahunya ditepuk seseorang. "Cie, dapat surat nih," sapa Ani, teman dekatnya. Nani terkejut. Buru-buru dia melipat surat itu dan memasukkannya ke dalam saku. Kamu nih kepo aja deh bawaannya." Ani tertawa lepas. "Kamu ini tumben muka ditekuk kayak setrikaan kusut. Emang ada apa? Cerita dong." Nani terdiam. Dia seperti enggan menceritakan sisi gelap dirinya. Memang kendati berteman sangat baik, Ani tak mengetahui sisi gelap dari Nani. Sejenak Nani terdiam. Dia menghela nafas panjang sambil memandangi sahabatnya. Setelah beberapa saat, Nani akhirnya mulai tenang. "Nih, kendati sudah lama kita berkawan, kamu belum tahu sisi gelapku," kata Nani membuka ceritanya. Ani hanya diam dan menyimak. Nani akhirnya mulai menceritakan masa lalunya. Sekitar tahun 1987, di sebuah desa yang jauh dari ibu kota, hidup seorang yang bisa dibilang tuan tanah. Tanahnya begitu luas, sawah hijau membentang luas di sana. Keluarga itu memiliki segalanya, rumah begitu besar dan megah. Nani yang kala itu masih kecil secara materi tak kekurangan apapun. Namun di balik kehidupannya yang bisa dibilang berlebihan, kehidupan keluarga besarnya ternyata tak pernah bahagia. Dan saat itu, sang kakek yang merasa sudah sakit-sakitan akhirnya memanggil semua ahli warisnya, termasuk ibunda Nani. Alhasil warisan dari sang kakek pun dibagi. Pembagian warisan itu begitu alot. Saudara ibunya Nani begitu berambisi ingin mendapatkan bagian yang banyak. Sang kakek hanya menggelengkan kepalanya. Dan di tengah pertengkaran itu, sang kakek langsung berkata keras, "Sudah, diam kalian semua," bentaknya dengan sisa-sisa tenaganya. Semua saudara ibunya terdiam. Sang kakek pun melanjutkan perkataannya, "Sekarang kalian dengar, ini pembagian warisan kalian," kata sang kakek mulai duduk dari tidurnya. Dia mengambil beberapa berkas yang tak lain adalah sertifikat tanah dan bangunan. Sang kakek memberikan sertifikat itu pada saudara ibunya. Satu persatu saudaranya mendapatkan. Semua paman Nani mendapat warisan yang sangat banyak, sedangkan ibunya Nani, sebagai orang yang paling dekat dengan sang kakek, termasuk yang paling sering merawat kakeknya, hanya mendapat sebuah rumah. Setelah semua saudaranya pulang, sang kakek menahan ibundanya Nani. "Nduk, ayah sampai sekarang gak bisa merestui hubunganmu dengan Harjo." Ibunda Nani hanya terdiam. Dalam hatinya dia merasa sedih, padahal dia sudah punya 2 anak dari Harjo. Sang kakek melanjutkan perkataannya, "Sri, Harjo itu bukan orang yang baik. Dia terlalu dekat dengan klinik. Bukannya kamu sudah tahu masa lalunya?
bukankah dia dulunya pegawaimu?" kata sang kakek. Sri hanya terdiam. Dalam hatinya dia yang tahu masa lalu Harjo tak tahu mengapa dia mau menikahinya. Ditambah kenekatannya itu terus membuatnya merasa bersalah. Namun apa hendak dikata, dia sudah terlanjur memiliki anak dari Harjo. Dan Sri merasa hanya dirinya yang kurang disukai oleh para tetangganya. Mungkin karena Harjo yang masih kerap berpacaran dengan gadis di desanya. Memang Harjo memiliki paras yang tampan, namun sifatnya yang kurang terpuji itulah yang menyebabkan dia dekat dengan hal mistis. Anik terperangah mendengar cerita dari Nani. Dia tak menyangka latar belakang kehidupan sahabatnya begitu rumit. "Oke, lalu apa yang membuatmu sekarang begitu sedih?" Nani menunjukkan surat itu. Ternyata ada sebuah kabar yang begitu menyakitkan. Harjo, ayahnya Nani, dikabarkan telah meninggal dan sebuah rumah diwariskan kepadanya. Sepintas rumah kuno itu begitu besar, namun Nani seolah enggan untuk kembali ke rumah itu. "Nih, ini rumahnya besar. Kenapa kamu gak menemani ibumu di sana?" Nani terdiam. Dia akhirnya kembali melanjutkan ceritanya. "Ani, rumah ini mengingatkanku akan kenyataan pahit yang aku harus terima," ucapnya sambil menghela napas dalam. Mendadak Nani mendengar sebuah suara. Suara itu cukup parau dan mengerikan. "Giliranmu, giliranmu." Suara itu terdengar parau dan datar. Nani terdiam. Dia tampak ketakutan. Ani yang melihat Nani ketakutan bertanya, "Ada apa, Ni?" Nani hanya menggelengkan kepalanya dan pandangannya langsung ke suatu tempat. Wajahnya tampak ketakutan. Jangan dekati aku!" teriaknya histeris dan Nani langsung pingsan. Ani yang kebingungan segera berteriak minta tolong. Dan akhirnya Nani yang pingsan dibawa ke UKS. Cukup lama Nani pingsan. Setelah sadar, Nani langsung berjalan ke kelasnya. Selama di kelasnya, Nani merasa ada yang mengawasinya. Ia merasa tak fokus dalam belajar. Namun yang membuatnya merasa tak fokus adalah sosok Dion, teman sekelasnya yang terkenal pendiam dan tertutup itu, terus memandanginya dengan tajam. Alhasil jam pelajaran pun berakhir. Waktunya pulang sekolah. Seperti biasanya, dia pulang bersama Ani, sahabatnya. Ketika berjalan pulang, tiba-tiba Dion menghampiri mereka. "Nani, tunggu!" teriak Dion dari belakang. Nani dan Ani terkejut. Mereka menoleh ke belakang dan melihat Dion yang selama ini tak bersuara memanggilnya. Sambil berlari kecil, Dion menghampiri mereka. "Nani, kamu dalam bahaya. Makhluk itu akan datang lagi," kata Dion dengan nafas tersenggal. Nani terkejut. Dia pandangi Dion dengan tatapan keheranan. Kamu bisa lihat?" tanya Nani tak percaya. Dion mengangguk. "Iya, aku tahu makhluk itu." Dion akhirnya mengajak Nani dan Ani ke sebuah kafe di dekat sekolah. Di sana Dion langsung membuka percakapan. "Nih, kenapa makhluk itu mengikuti kamu?" tanya Dion. "Tak tahu Dion, aku juga bingung." Dion memegangi tangan Nani, dan dari situlah Dion mendapat sebuah penglihatan tentang masa lalu Nani. Sudut pandang Dion. Dion berjalan dalam sebuah kabut dan setelah beberapa lama tibalah dia di sebuah tempat yang tak lain adalah tempat tinggal keluarga besarnya Nani. Di sana dia melihat sesuatu yang salah dengan sosok tokoh di desa itu. Dia melihat sosok keluarga besar dari ibunya Nani yang begitu kaya raya. Namun tak ada kebahagiaan di sana. Bahkan tak sedikit juga orang yang tak suka dengan keluarga itu. Kendati mereka adalah keluarga yang memiliki segalanya. Dion kembali melihat ke sekelilingnya dan dia melihat
banyak sekali makhluk halus yang menjaga keluarga besar ibunya Nani. Makhluk halus itu berasal dari berbagai media warisan dari leluhur keluarga besar ibunya Nani. Oh, pantas saja keluarga ini tak bisa bahagia. Ternyata ini penyebabnya, kata Dion dalam hati. Seketika itu pandangan Dion gelap dan dia mendapati dirinya berada di sebuah rumah besar, di mana dia melihat Harjo dan Sri, ibunya Nani, tengah berselisih. Kehidupan mereka yang ternyata tak bahagia. "Pak, kamu selingkuh lagi. Kenapa sih kamu tega lakukan ini?" bentak Sri, ibunya Nani. Sebuah tamparan keras menggema di rumah mewah itu. "Dengar Sri, dari awal aku gak cinta sama kamu. Dan asal kamu tahu, aku sudah bosan sama kamu," bentak Harjo sambil keluar membanting pintu. Harjo berjalan keluar rumah dan di tengah jalan sudah menunggu wanita idaman lain yang tatapannya aneh. Dion melihat wanita itu terkena sihir. Harjo langsung pergi dengan wanita itu. Dengan mobilnya, dia membawa wanita itu. Namun di tengah jalan, dia dihadang seseorang yang tak lain adalah suami wanita itu dan juga Suli, adik kandung Harjo. "Hai, keluar kamu," bentak pria itu sambil memukul badan mobil Harjo. Merasa marah, Harjo langsung membuka pintu mobilnya. Dia hendak memukul pria itu, namun ditahan oleh Suli, adik kandungnya. "Mas, sudahlah, kamu ini salah. Ngapain kamu ajak istri orang?" Harjo yang merasa arogan mendorong adiknya hingga terjatuh. Perkelahian pun tak terelakkan. Pria itu kalah dan babak belur. Harjo yang merasa menang akhirnya melanjutkan perjalanan. Suli yang merasa kakaknya sudah keterlaluan membantu pria tersebut dan mengajaknya pulang. Pandangan Dion kembali gelap dan akhirnya dia mendapati Harjo yang semakin lupa diri. Dia ternyata bersekutu dengan iblis. Harjo yang masih marah dengan Suli hendak menyerang dengan ilmu hitam. Dan ternyata Suli yang pernah menempuh pendidikan di pesantren justru kebal. Karena gagal akhirnya sihir itu langsung mengenai Harjo. Semua pengaruh peletnya luntur dan berbalik ke arahnya. Alhasil Harjo pun menjadi gila karena terkena ilmu hitamnya sendiri. Tak lama kemudian perewangan dari keluarga besar ibunya ternyata mendatangi Dion. Sosok itu berupa genderuwo. "Anak muda, mengapa kamu halangi aku?" kata sosok itu dengan nada marah. "Hai, kita sudah beda alam. Jangan ganggu Nani. Dia tak ada sangkut pautnya dengan kamu," bentak Dion. Genderuwo itu tertawa lepas. "Anak muda, Nani harus memelihara aku. Itu sudah perjanjian turun-temurun." "Perjanjian turun-temurun? Hei, asal tahu aja ya, ini urusanmu dengan yang buat perjanjian. Sekarang kamu pergi dengan sukarela atau dengan cara kasar." Mendengar perkataan Dion, genderuwo itu marah. Dia langsung menyerang Dion. Namun rupanya Dion sudah siap dan akhirnya pertarungan itu tak terhindarkan. Pertarungan itu begitu sengit. Dion rupanya sudah pernah menghadapi genderuwo, seolah tak kesulitan. Namun setelah bertempur cukup sengit, Dion pun harus mengakui kehebatan makhluk itu. Dia terpental. Dion jatuh dari tempat duduknya, darah keluar dari hidungnya. Seluruh pengunjung kafe terkejut melihat Dion yang terpental sendiri. "Mas, gak apa-apa?" tanya pelayan itu. Dion hanya menggelengkan kepalanya. Dia kembali bangkit dan duduk di tempatnya. "Dion, kamu gak apa-apa?" tanya Nani. Dion menghela napasnya. "Nani, aku gak apa-apa, tapi kamulah yang dalam bahaya. Makhluk itu menginginkan kamu." Mendengar perkataan Dion, tampak wajah ketakutan Nani. Maksud kamu?" Nani berkata dengan nada gugup. Tampak keringat dinginnya menetes. Ani yang melihat sahabatnya ketakutan memegangi tangannya.
Nani, sosok yang mengganggumu itu dari pusaka turun-temurun kakekmu. Namun ada satu yang janggal. Jika pusaka itu dari kakekmu, seharusnya dia tak mengincar nyawamu. Tapi ini berbeda, kata Dion menjelaskan. Nani terdiam dengan wajah ketakutan, seperti ada yang dia sembunyikan. Dion tersenyum kecil seolah tahu sesuatu yang disembunyikan Nani. Nani, selama ini kamu menyimpan satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Coba kamu ceritakan saja apa yang kamu ingat, ucap Dion kemudian. Sejenak Nani merasa galau. Dia pandangi sahabatnya. Nih, sebaiknya apa yang jadi unek-unekmu kamu ceritakan saja. Siapa tahu nanti ada solusi dari masalahmu. Sambil meminum sedikit minuman di depannya, akhirnya Nani menceritakan apa yang dialaminya. Dia menjelaskan bahwa surat itu adalah berita duka atas meninggalnya sang ayah dan juga ibunya yang mulai sakit keras. Cerita Nani mengenai ayahnya begitu menyedihkan. Ternyata Nani dibawa ke Jakarta oleh pamannya karena kondisi keluarganya yang memprihatinkan. Sejak ayahku mulai gila, semua usaha ayahku mulai mengalami kebangkrutan. Ibu yang berusaha mengelola tak mampu membuat usaha keluargaku bangkit. Akhirnya 2 tahun kemudian, pamanku memutuskan untuk membawa aku ke Jakarta. Sedangkan 2 adikku dirawat oleh kedua kakak ayahku di kampung, kata Nani. Ani dan Dion begitu prihatin mendengar cerita Nani. Oh ya, bagaimana saudara ibumu? Bukankah mereka kaya raya? Nani hanya menggelengkan kepala. Saudara ibuku semuanya membenci keluarga kami. Memang saudara ayahku itu awalnya bersikap sinis pada keluarga kami. Hanya Paman Suli yang baik pada kami. Itu pun karena Paman Suli memang besar di sebuah pondok pesantren. Namun setelah ayahku mulai sakit, entah bagaimana caranya, akhirnya keluarga ayahku akhirnya peduli pada kami. Kedua adikku dibawa oleh kakak ayahku di kampung. Mendengar cerita Nani, Dion lalu berkata, apa keluarga ayahmu awalnya sempat tak merestui hubungan ayah dan ibumu? Nani hanya mengangguk. Kamu ada foto ayahmu? Tanya Dion kemudian. Nani mengeluarkan foto keluarganya dari dompet yang dia bawa. Dia berikan foto itu kepadanya. Dion memandangi foto itu dan kembali dia mendapatkan sebuah penglihatan. Dion mendapati dirinya di sebuah tempat asing. Tempat itu adalah sebuah pedesaan. Di sana dia melihat ada seorang tuan tanah yang kaya raya. Di suatu tempat dia bersitegang dengan seorang warga. Narso, bayar hutangmu, bentak tuan tanah itu. Narso yang saat itu kehidupannya memprihatinkan, memberikan sejumlah uang. Tuan tanah itu memandangi uang darinya dengan wajah kurang suka. Apa-apaan ini? Hutangmu banyak Narso, bunganya saja 3 kali uang ini, bentak tuan tanah itu. Maaf Pak Bowo, hanya uang itu yang saya punya, kata Narso dengan nada memelas. Narso memberikan kode pada pengawalnya dan pengawalnya langsung memukuli Narso. Istrinya yang melihat suaminya dipukul tak terima. Dia keluar dari dalam rumahnya dan berteriak histeris. Tuan, jangan pukuli suamiku, katanya sambil menangis. Namun tangisannya tak dihiraukan Bowo. Pengawalnya terus memukuli Narso hingga meninggal. Melihat suaminya meninggal, istrinya langsung berlutut dan memeluk suaminya. Bukannya kasihan, Bowo langsung mendorong istrinya Narso hingga terjengkal. Sudah, gak usah nangis. Sekarang kosongkan rumah ini, karena suamimu sudah mati, bentak Bowo dengan senyum licik. Perasaan kesal dan sedih yang bercampur membuat istrinya Narso marah. Tangisan istrinya Narso berhenti. Dia bangkit dan mendekati Bowo. Dengan tatapan tajam, dia menatap Bowo, sang tuan tanah. Tuan, aku mengenal mendiang ayahmu. Beliau tak sekejam ini.
perjanjian hutang suamiku tidak denganmu, namun ternyata kau kejam. Sebuah tamparan keras mengenai pipinya. Dengar ya, ayahku sudah mati. Sekarang semua perjanjian dengan ayahku adalah urusanku. Dan perjanjian itu berhak aku buat sekehendakku. Dan asal tahu, sudah terlalu lama suamimu berhutang pada ayahku. Wanita itu memegangi pipi yang terasa panas. Bowo sejenak memandangi istri Narso dengan pandangan yang berbeda. Rupanya dia mulai tertarik dengan kecantikan wanita di depannya. Timbul ide licik, amarahnya melunak dan menjadi kelicikan. Kalau kamu mau tetap di sini, jadilah selirku, Narti, ucap Bowo dengan senyum liciknya. Wanita itu tersentak, dia seolah tak percaya mendengar ucapan Bowo. Narti yang merasa dilecehkan Bowo kembali menatap Bowo dengan tatapan tajam. Oh, jadi kamu jerat suamiku dengan bunga hutang yang kau buat hanya untuk mendapatkanku? Tidak, aku lebih baik pergi dari sini. Silakan ambil rumah ini dan seluruh peninggalan suamiku. Narti berkata dengan suara pelan tapi keras. Bowo hanya tersenyum sinis menanggapi perkataan Narti. Baiklah, silakan menjadi gembel, Narti. Nanti kalau kamu tak dapat tempat tinggal baru, silakan datang dan mengemis padaku. Sambil menggelengkan kepalanya, Narti berkata, asal kamu tahu Bowo, lebih baik aku jadi gembel dengan harga diri daripada bersanding dengan orang licik sepertimu. Dan ingat, kamu dan seluruh keturunanmu tak boleh bersatu dengan keturunanku. Jika ada keturunanku yang menikah dengan orang di garis keturunanmu, kehormatan keluarga besarmu akan hilang dan merasakan hidup sepertiku, terusir dari kampung dan jatuh miskin hingga salah satu dari mereka meninggal. Bowo tersenyum sinis menanggapi perkataan Narti. Silakan saja, berkata semaumu, Narti, katanya dengan nada mengejek. Tanpa banyak bicara, Narti membawa sebagian kecil barang miliknya dan juga anak sematawayangnya pergi dari desa itu. Namun sebelum pergi, Narti berkata pada Bowo, kamu dan seluruh keluarga besarmu tak akan pernah bahagia. Akhirnya Narti dan anaknya pun pergi. Tiba-tiba pandangan Dion merasa gelap dan akhirnya muncul sebuah penglihatan lain. Dilihatnya sosok wanita itu yang tak lain adalah Narti, telah tua renta di sebuah rumah. Tampak pula seorang pemuda yang belum pernah dilihat Dion. Dan dari wajahnya tampak kebahagiaan yang terpancar di wajahnya ketika melihat sosok bayi yang digendong oleh seorang gadis muda. Rupanya gadis kecil yang bersamanya tumbuh menjadi seorang ibu yang kini telah mempunyai 3 anak kecil. Dan dari percakapan itu terdengarlah kata Harjo, ayahnya Nani. Oh, jadi Harjo ini adalah cucu dari Narti, gumam Dion dalam hati. Dan tak lama kemudian muncul sosok laki-laki tua yang tak lain adalah suami kedua Narti. Dan pandangan Dion gelap seketika. Kini pandangannya teralih kepada Bowo yang sudah renta. Dia melihat Bowo yang telah tua renta tak merasakan kebahagiaan. Walau kehidupannya begitu mewah, 5 anaknya berebut warisan. Namun dari ke-5 anaknya itu ada 1 anak yang tampaknya berbeda. Dia adalah Suroso. Hanya Surosolah yang begitu mempedulikan Bowo. Hingga sebelum meninggal, Bowo yang terbaring lemah didampingi oleh Suroso, anaknya yang paling dia sayang. Nah, Bapak akan pergi. Tapi sebelum pergi, Bapak punya satu keinginan. Apa keinginan Bapak? Sejenak Bowo batuk, dan setelah batuknya reda, dengan suara lemah akhirnya Bowo menceritakan permasalahannya dengan Narti. Panjang lebar Bowo menceritakan kejadian itu, dan kini dia menyesal. Kondisinya pun semakin melemah. Nah, tolong Bapak, tolong sampaikan permintaan maaf Bapak pada Narti, katanya sambil berlinang air mata.
Baik Pak, nanti akan saya sampaikan. Dan tak lama kemudian Bowo akhirnya meninggal. Tak banyak orang yang mengantarkan jenazahnya. Dan setelah kepergian Bowo, Suroso langsung pergi menemui Narti. Berbekal informasi dari banyak orang, akhirnya Suroso menemui Narti. Di rumah itu Suroso menjelaskan permintaan ayahnya. Narti yang masih marah pada Bowo hanya bersikap dingin. Namun sebelum Suroso pergi, Narti sempat berkata pada Suroso, "Roso, aku sudah memaafkan ayahmu. Namun kutukan ini bisa berakhir jika pusaka kakekmu dikembalikan. Namun perlu kamu ketahui, itu tidaklah mudah. Dan salah satu kutukan itu adalah kehidupan keluarga besarmu sekarang. Awal dari kutukan itu karena ayahmu menyalahgunakan pusaka itu untuk meraih jabatan," kata Narti menjelaskan. "Lalu apa yang harus kami lakukan?" "Cobalah mengembalikan pusaka itu, walau tak mudah. Dan ada satu lagi konsekuensinya. Konsekuensinya adalah hilangnya semua kekayaan dan wibawa keluarga besarmu." Suroso terdiam dan pandangan Dion kembali gelap. Dion langsung membuka matanya. Dia langsung mengembalikan foto itu pada Nani. "Dion, apa yang kamu lihat?" Dion akhirnya menceritakan apa yang dilihatnya. Nani terkejut. Dia tak menyangka jika permasalahannya itu begitu pelik. "Benar Nani, aku menangkap satu-satunya cara mengakhiri ini adalah kita harus mengembalikan pusaka peninggalan kakek buyutmu, dan pusaka itu ada di suatu rumah," kata Dion. Nani terdiam sejenak. Dia terperanjat begitu mendengar suara telepon dari dalam tasnya. Buru-buru Nani mengangkatnya. Nani berbicara sebentar, lalu telepon pun ditutup. Maaf, tadi pamanku yang telepon. Pamanku ingin mengajakku pulang ke kampung karena ayahku meninggal." Dion mengangguk. "Oke, hati-hati ya. Aku ngerasa di antara pamanmu ada yang ingin mencelakaimu." Nani hanya mengangguk. Dia buru-buru pergi bersama Ani. Dion membayar semua pesanan mereka di kafe itu. Namun perhatiannya terperanjat ketika menemukan lipatan kertas di bawah meja tempat mereka duduk. Dion yang merasa penasaran memungutnya. Dia buka kertas itu dan ternyata sebuah surat dan sebuah foto rumah. Seketika itu Dion mendapat sebuah pandangan. Oh, rupanya pusaka-pusaka itu ada di rumah yang diwariskan pada Nani. Gumamnya dalam hati. Dion yang merasakan bahaya yang akan mengintai Nani, diam-diam berencana pergi ke kampungnya Nani. Dari surat itulah dia mengetahui di mana kampung itu. Sore harinya, Dion yang baru sampai di kosan langsung merebahkan dirinya di tempat tidur. Karena kejadian siang itu dia merasa badannya remuk. Dia langsung memejamkan matanya. Antara sadar dan mimpi, dia menyaksikan seseorang melakukan ritual. Dari komat kamit sang pelaku, dia mendengar nama Nani. "Hai, hentikan, jangan celakai temanku." Namun bentakan Dion tak didengar orang itu. Orang itu terus melakukan ritual dengan cara memerintahkan makhluk itu untuk mencelakai Nani. "Nani!" teriak Dion yang langsung terbangun. Budi, teman kosnya yang ada di depan kamarnya, terkejut. "Dion, kamu kenapa?" teriaknya sambil mengetuk pintu kamar Dion. Dion menghela nafasnya sejenak. Dengan langkah gontai dia buka pintu kamarnya. "Aku enggak apa-apa Budi." Budi memandanginya sejenak, lalu memberikannya sebuah kue hasil kiriman orang tuanya pada Dion. "Oh, oke, selamat menikmati. Kebetulan kue ini banyak sekali, jadi aku bagi ke teman-teman yang lain." "Thanks Budi." Budi hanya mengangguk dan berjalan kembali ke kamarnya. Dion kembali masuk ke kamarnya. Dia diam sejenak. Mimpi itu begitu nyata. Sepertinya Nani dalam bahaya. Aku harus menyusulnya, gumam Dion dalam hati.
Dion memakan sedikit kue itu dan langsung berganti pakaian. Dia langsung pergi ke rumah Nani. Namun sesampainya di sana, rupanya tidak ada orang. Karena tidak ada orang, dia langsung kembali ke kosnya dan menemui Budi, teman kosnya. "Bud, aku pinjam mobil sebentar ya." Sejenak Budi berpikir, "Oke, berapa lama kamu pinjam?" "Palingan 2 hari aja, jaminannya ini surat-surat motorku dan kontaknya," kata Dion sambil memberikan STNK dan kunci motornya. Budi menerimanya dan langsung mengambil kunci mobilnya. Tanpa berlama-lama, Dion langsung pergi menyusul Nani. Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya Dion di sekitar kampung halamannya Nani. Hari telah malam, dia amati sekitar karena tak mengenali daerah itu. Dia turun dan menanyakan alamat itu pada seorang tukang becak yang ada di depan sebuah gang. Melalui tukang becak itulah akhirnya dia tahu lokasi tepatnya rumah Nani. Dion langsung menuju ke rumah Nani. Sesampainya di sana, terdapat bendera kuning yang menandakan ada orang meninggal di rumah itu. Rumah itu masih ramai. Dia langsung memarkirkan mobilnya dan langsung berjalan ke rumah Nani. Sesampainya di sana, Dion terkejut melihat Ani ada di sana. Di sana Dion ditemui Suli, pamannya Nani. "Maaf, mau cari siapa?" tanya Suli pada Dion. Dion sempat terdiam lalu menjawab dengan gugup, "Saya Dion, teman sekelasnya Nani di SMA," kata Dion sambil berusaha menyembunyikan perasaannya. Suli mempersilahkan Dion masuk. Di dalam rumah dia merasakan hawa di rumah itu begitu panas. Ketika Suli memanggil Nani, ada banyak sekali suara rintihan dan bisikan di rumah itu. "Tolong bebaskan aku," terdengar suara lirih di telinga Dion. Dion memandangi sumber suara itu dan di pojokan rumah terdapat sosok seperti kuntilanak yang menangis. Di sebelah kuntilanak juga ada sosok orang tua yang wajahnya hancur. "Nak, bebaskan kami dari belenggu ini," kata sosok tua itu dengan suara lirih. "Dion," Nani langsung menepuk pundaknya. Seketika itu juga Dion tersadar. Di depannya telah berdiri Nani. Iya nih." Dion begitu gugup sambil pandangannya mengelilingi sekitar rumah itu. Nani melihat Dion seolah memandangi sekeliling rumah itu. Kembali Nani menepuk pundak Dion. "Dion, kamu kenapa sih? Kok pandangannya kemana-mana?" tanya Nani keheranan. "Oh, enggak apa-apa." Nani duduk di depan Dion dan sejenak mereka berdua bercakap-cakap. Dion berusaha merahasiakan maksud sesungguhnya datang ke rumah Nani. Dan di tengah percakapan itu datanglah salah satu saudara Nani. Dion sangat terkejut, namun dia berusaha menyembunyikannya. "Nani, kamu yang tabah ya," kata sosok lelaki yang tak lain adalah kakak dari ibunya. "Terima kasih Pak D." Dion melihat orang itu memberikan sebuah amplop pada Nani. Namun Dion menatap amplop itu dengan mata tajam. Ya ampun, jadi orang ini yang akan mencelakai Nani, gumamnya dalam hati. Setelah orang itu pergi, Dion berbisik pada Nani. "Nani, itu siapa?" tanyanya pelan. "Itu Pak De Jono, kakak ibuku. Memangnya kenapa?" Enggak apa-apa. Oh ya, tadi aku seperti melihat Ani. Kemana dia?" "Oh, Ani ada tuh di kamar. Sebentar ya, aku panggil." Nani berjalan ke kamarnya Ani. Sepeninggal Nani, Dion merasa ada sosok yang mengawasinya. Dan ternyata dia adalah Pak Jono. Tatapannya begitu tajam. Pak Jono langsung menghampiri Dion. "Anak muda, aku tahu kamu punya kelebihan, tapi jangan ikut campur urusanku," katanya dengan suara pelan.
Dion hanya tersenyum sinis. Aku tak ingin Nani celaka, Pak. Jono hanya tersenyum sinis, namun percakapan itu terputus ketika Nani datang bersama Ani. Sempat ada kecurigaan di wajah Nani. Loh, Pak Ade kenal sama Dion? Tanya Nani tanpa rasa curiga. Pak Jono gelagapan, namun Dion berhasil meredakan ketegangan itu. Enggak, tadinya Pak Ademu mengira aku anak temannya, katanya kebetulan mirip. Iya Nani, yaudah Pak Ade mau ke ibumu. Balas Pak Jono berusaha menutupinya. Pak Jono melangkah ke dalam. Sejenak dia sempat menatap Dion dengan tatapan tajam sebelum akhirnya pergi. Sepeninggal Pak Jono, mereka bertiga bercakap-cakap di ruang tamu. Dion berusaha menutupi perseteruannya. Mereka bercakap-cakap seperti biasa. Malam semakin larut. Karena rumah itu sangat besar, Pak Suli menyuruh Dion menginap di rumah itu. Dion disuruh tidur di kamar belakang. Dan ketika malam semakin larut, semua tamu telah pulang. Tak lama kemudian terasa angin bertiup kencang. Dion merasakan sesuatu yang janggal, dan di tengah malam terdengar suara teriakan dari kamar Nani. Suara barang berjatuhan pun terdengar nyaring. Dion yang mendengarnya langsung menghampirinya. Nani yang sudah dirasuki sosok itu langsung menyerang Dion. Hai kamu, jangan campuri urusanku. Aku mau anak ini, kata Nani yang sudah kerasukan dengan suara berat. Dion bangkit. Oh, rupanya kamu ingat juga. Aku sudah tahu kelemahanmu, kata Dion dengan nada membentak. Makhluk itu kembali menyerang, namun Dion berhasil menghindarinya. Pak Suli dan Ani berusaha memegangi Nani, namun mereka dengan mudah dihempaskan. Dion langsung memegangi kening Nani dan membaca doa. Nani berteriak sambil berusaha menghempaskan Dion. Ia berontak. Dion berusaha sekuat tenaga memiting Nani. Dia terus membaca doa sambil memegangi kening Nani. Keluar, keluar kamu, teriak Dion. Nani yang kesurupan meronta dengan begitu kuatnya, sehingga Dion sempat terhempas dengan keras. Dion bangkit sambil memegangi punggungnya. Di sela kesakitannya, Dion melihat Nani yang kesurupan mendekati ibunya, lalu mencekiknya. Suli langsung memiting Nani, dan saat itulah Dion langsung memegangi dahinya sambil membaca doa. Nani yang kesurupan berusaha meronta. Keluar kamu, keluar dari tubuhnya, teriak Dion sambil membaca doa dalam hati. Nani berteriak histeris dan melepaskan cekikan itu. Suli terus memitingnya hingga akhirnya Nani pingsan. Dion dan Suli akhirnya membawa Nani ke kamarnya. Pak, makhluk itu begitu kuat. Mungkin kita harus memanggil Pak Kiai, kata Dion. Suli mengerti. Tanpa membuang waktu, Suli dan adiknya Nani segera pergi memanggil Pak Kiai. Sementara Dion, Ani dan ibunya menunggui Nani. Bu, kalau saran saya sebaiknya rumah ini dibersihkan. Banyak sekali pusaka di rumah ini, kata Dion pada Bu Sri, ibunya Nani. Nah, ibu sebenarnya sudah nggak ingin di sini. Namun amanat dari kakeknya Nani, rumah ini tidak boleh saya jual. Itulah sebabnya saya wariskan rumah ini ke Nani supaya bisa dijual. Dion mengangguk. Baiklah, nanti saya coba bersihkan rumah ini. Tapi sejujurnya pusaka di sini sudah terlalu banyak. Kalaupun pusaka ini bisa dikembalikan, sisa-sisa auranya akan ada. Dan itu satu-satunya cara untuk menghilangkan kutukan dari pusaka yang sudah disalahgunakan. Dion, Nani sepertinya siuman, kata Ani tiba-tiba. Dion memandangi Nani yang mulai menggerakkan tangannya. Perlahan dia membuka matanya. Nani merasakan tubuhnya begitu letih. Dipandanginya orang di sekitarnya sambil berurai air mata.
Nani pandangi ibunya. Bu, badan Nani sakit. Bu Sri menatap haru putrinya. Meski kondisinya sedang sakit, dia membelai lembut putrinya. Sudah nak, istirahatlah. Nani memandangi Anik dan Dion. Lalu ketika melihat di satu sudut, Nani kembali berteriak. Pergi, jangan ganggu aku. Teriaknya histeris. Dion teringat dengan sesuatu yang dibawa Nani. Sambil menenangkannya, Dion berusaha mencari amplop yang diberikan Pak Jono. Dan tepat di depan makhluk itu, Dion menemukan amplop itu. Dia buka amplop itu dan ternyata dia menemukan semacam benda asing yang digunakan untuk menyakiti Nani. Oh, jadi ini salah satu penyebabnya, kata Dion seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sambil membaca doa, Dion mengambil korek api dan membakar benda itu. Namun benda itu tidak terbakar. Terdengar suara ledakan keras dan kembali Dion terpental cukup keras. Benda itu terlepas dari tangannya. Nani yang kesurupan kembali bangkit dari tempatnya berbaring. Masih juga kamu ikut campur, dasar bocah, ucap makhluk itu dengan suara berat. Bertepatan dengan itu datanglah seorang kiai bersama Suli dan adiknya Nani. Dengan sigap kiai itu langsung membaca doa sambil bertasbih. Nani terus berteriak kesakitan. Tampak asap tipis keluar dari tubuhnya. Ia berteriak histeris, kepanasan. Doa itu terus dilantunkan Pak Kiai hingga akhirnya Nani kembali pingsan. Suli dan adiknya kembali membaringkan Nani di tempat tidurnya. Sementara itu Dion langsung menghampiri Pak Kiai. Dia memberikan benda yang tadinya hendak dihancurkan. Pak Kiai seolah melihat kelebihan Dion. Kamu rupanya sudah tahu. Untunglah kamu sempat melawan makhluk itu. Makhluk itu sekarang sudah lemah. Pak Kiai membaca doa dan benda yang dipegang langsung menjadi sebuah bola api hingga membakar benda itu. Setelah benda itu hangus, Nani kembali tersadar. Buru-buru Pak Kiai kembali meruqyah Nani. Sejenak Nani meronta kesakitan, namun perlahan kondisinya membaik. Hanya saja dia begitu lemas. Pak Kiai mengambil segelas air dan meminumkannya. Nani, ingat ya, kamu harus lebih mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Nani yang masih lemas hanya mengangguk. Tanpa terasa azan subuh datang. Pak Kiai mengajak penghuni rumah sholat berjamaah. Setelah sholat subuh itulah Dion kembali bercakap-cakap dengan Pak Kiai dan juga Suli. Pak, rumah ini penuh pusaka dan saya sempat melihat di beberapa sudut ruangan ini banyak sekali khotam dari pusaka yang terpendam di sini. Pak Kiai mencoba memejamkan matanya sebentar, lalu kembali membukanya. Suli, benar yang dikatakan anak ini. Sebaiknya rumah ini dibersihkan dari pusaka-pusaka peninggalan kakeknya Nani. Pusaka ini justru menimbulkan keluarga penghuninya tak pernah bahagia. Selain itu, pusaka ini menjadi malapetaka bagi anak cucu pemiliknya karena sudah disalahgunakan, kata Pak Kiai menjelaskan. Suli mengangguk. Om, tapi nanti akan ada konsekuensi dari pembersihan ini. Semua kekayaan keluarga besarnya Bu Sri akan hilang. Namun keluarga besar ini akan rukun dan bahagia, kata Dion menambahkan. Suli memohon izin sejenak untuk menemui Bu Sri. Mereka bermusyawarah rencana Dion dan Pak Kiai untuk membersihkan rumah itu. Setelah agak lama mereka menyetujuinya. Ya sudah, Pak Le, Nani setuju. Setelah ini sebaiknya kita jual saja rumah ini. Nani udah gak mau tinggal di sini. Terlalu banyak kenangan pahit, katanya dengan suara lirik. Mendengar keinginan anaknya, Bu Sri tampak senang. Suli mengangguk dan bergegas menemui Pak Kiai. Sementara itu di rumah Pak Jono terdengar teriakan histeris yang tak lain adalah Pak Jono. Tubuhnya terasa terbakar. Panas,
Panas!" teriaknya histeris. Mendengar teriakan minta tolong, beberapa warga menghampiri Pak Jono. Mereka terkejut melihat luka bakar yang dialami Pak Jono. Segera beberapa warga membawanya ke rumah sakit. Namun belum sampai di rumah sakit, Pak Jono meninggal dengan luka bakar yang parah dan berbau busuk. Siang harinya di rumah Nani, Pak Kiai dan Dion langsung melaksanakan pembersihan. Dion yang mengetahui letak pusaka itu langsung menggalinya. Dan dari keempat sudut rumah itu ditemukanlah sebuah gentong yang ukurannya cukup besar. Tinggal satu lagi, katanya dalam hati. Dion berjalan ke dalam rumah dan secara tak sengaja dia menemukan lantai yang berongga. Segera saja dia meminjam linggis dan mulai menggali. Alhasil ditemukanlah satu kotak kecil yang tak lain berisi sebuah keris. Setelah dirasa cukup, semua temuan itu dikumpulkan di kebun depan rumah. Pak Kiai yang kali ini datang dengan beberapa santrinya menutup gentong-gentong itu dengan kain kafan putih dan berdoa. Sebuah kejadian luar biasa pun terjadi. Kain itu terbakar dan tampaklah isi gentong itu yang tak lain adalah berbagai macam senjata pusaka. Perlahan senjata-senjata itu seolah menguap dan menjadi asap yang lalu menghilang bersama angin. Ketika proses itu berjalan, Dion sempat melihat beberapa sosok yang dia lihat semalam memandanginya. Sosok orang tua itu tersenyum. "Nak, terima kasih sudah membebaskan kami. Kami bisa kembali ke alam kami," kata sosok itu sebelum semuanya menghilang dari pandangan Dion. Setelah selesai, Pak Kiai dan para santri berpamitan. "Suli, Sri, rumahmu sudah bersih. Sebaiknya adakan pengajian di sini selama seminggu, supaya efek dari kutukan pusaka ini betul-betul bersih sebelum kamu menjualnya." "Baik Pak Kiai." Pak Kiai kembali menemui Dion. "Nak, gunakan kelebihanmu untuk kebaikan. Dan ingat, perbanyak ibadah," pesannya sebelum pergi. Dion mengangguk. Mereka bersalaman sebelum akhirnya Pak Kiai pulang. Setahun sejak kejadian itu pun berlalu. Nani, Ani, dan Dion tampak duduk di kafe yang sama seperti setahun yang lalu. Semenjak kejadian itu, hubungan pertemanan mereka bertiga begitu akrab. Setelah memesan makanan dan minuman, mereka bercakap-cakap. "Oh ya Ni, bagaimana kabar keluargamu di kampung?" "Syukurlah Ani, ibu sekarang kembali bersemangat. Keluarga besarnya sudah rukun." "Syukurlah, aku ikut senang mendengarnya." "Dion, terima kasih ya, kamu sudah bantu aku selama ini." "Ah, kamu ini kebetulan aja kok," kata Dion merendah. Nani akhirnya menceritakan keadaan keluarganya sejak kejadian itu. Dari cerita Nani, Dion dan Anik mengetahui keadaan keluarga besar sahabatnya yang sempat mengalami kebangkrutan. Harta warisan kakeknya Nani habis dalam waktu yang hampir bersamaan. Awalnya peristiwa itu begitu berat, namun mereka tak menyerah. Kerukunan pun akhirnya terjalin dan kutukan dendam warisan pun berakhir. Kini keluarga besar ibunya bisa menerima Nani dan adik-adiknya. Sejak saat itulah ibu merasakan begitu bersemangat. Keluarga besar itu saling bahu-membahu untuk kembali bangkit. "Syukurlah kini semua dari kami mulai bangkit walau sulit," kata Nani. "Syukurlah Nani, yang penting keluargamu sekarang bahagia," kata Dion. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.